sekalian, nama saya Cuk Liadiani, NIM 20051111084. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran sejarah dengan dosen pengampu Bapak Piki Setri Penantah MPD. Baiklah Anda semua, sebelum kita memasuki materi selanjutnya pada pagi hari ini, apakah Anda semua baik-baik sehat-sehat saja? Alhamdulillah jika Anda semua sehat, walaupun sekarang di masa yang pandemi ini, jadi kita sekolah hanya bisa bertatap muka melalui Zoom meeting ini. Nah, baiklah, kita langsung saja mulai materi pelajaran pada pagi hari ini dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu proses integrasi Nusantara. Nah, dalam proses integrasi Nusantara ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu peran para ulama dalam proses integrasi. Nah, yang kedua peran perdagangan antar pulau, dan yang terakhir peran bahasa. Nah, integrasi suatu bangsa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan adanya integrasi akan melahirkan satu bangsa yang ampuh dalam segala persoalan yang timbul dapat dihadapi secara bersama-sama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wujud konkret dari proses integrasi bangsa. Nah, proses integrasi bangsa Indonesia ini ternyata sudah cukup berlangsung lama, bahkan sudah dimulai sejak awal Tarikh Masehi. Nah, pada abad ke-16, proses integrasi bangsa Indonesia ini dimulai mengalami kemajuan pesat sejak proses Islamisasi. Nah, selanjutnya kan tadi saya sudah bilang kalau proses integrasi Nusantara ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang peranan para ulama dalam proses integrasi. Nah, agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara mengajarkan kebersamaan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, Islam mengajarkan persamaan dan tidak mengenal kasta-kasta dalam kehidupan masyarakat. Nah, konsep ajaran Islam memunculkan perilaku ke arah persatuan dan persamaan derajat. Nah, di sisi lain, datangnya pedagang-pedagang Islam di Indonesia mendorong berkembangnya tempat-tempat perdagangan di daerah pantai. Nah, tempat-tempat perdagangan itu kemudian berkembang menjadi pelabuhan dan kota-kota pantai. Nah, bahkan kota-kota pantai yang merupakan bandar dan pusat perdagangan berkembang menjadi kerajaan. Nah, timbulnya kerajaan-kerajaan Islam merupakan awal proses integrasi. Nah, meskipun masing-masing kerajaan memiliki cara dan faktor pendukung yang berbeda-beda dalam proses integrasinya. Nah, materi selanjutnya yang kedua yaitu peran perdagangan antar pulau. Nah, proses integrasi juga terlihat melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan antar pulau. Nah, sejak zaman kuno, kegiatan pelayaran dan perdagangan sudah berlangsung di Kepulauan Indonesia. Pelayaran dan perdagangan itu berlangsung
satu ke daerah yang lain, bahkan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, kegiatan pelayaran dan perdagangan pada umumnya berlangsung cukup lama gitu. Nah, hal ini menimbulkan pergaulan dan hubungan kebudayaan antara para pedagang dengan penduduk setempat. Nah, kegiatan semacam ini mendorong terjadinya proses integrasi. Nah, pada mulanya penduduk di suatu pulau cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dengan apa yang ada di pulau tersebut gitu. Nah, dalam perkembangannya mereka ingin mendapatkan barang-barang yang terdapat di pulau lain. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, nah terjadilah hubungan pedagang antar pulau. Angkutan yang paling murah dan mudah adalah angkutan laut, kapal. Nah, maka berkembanglah pelayaran dan perdagangan. Terjadilah pelayaran dan perdagangan antar pulau di Kepulauan Indonesia yang diikuti pengaruh di bidang budaya turut berperan serta mempercepat berkembangnya proses integrasi. Nah, misalnya itu para pedagang dari Jawa berdagang ke Palembang, atau para pedagang dari Sumatera berdagang ke Jepara. Nah, hal ini dapat menyebabkan terjadinya proses integrasi antara Sumatera dari Jawa, para pedagang di Banjarmasin berdagang ke Makassar, atau sebaliknya. Nah, hal ini tuh menyebabkan terjadinya proses integrasi antara masyarakat Banjarmasin dengan masyarakat Makassar. Nah, para pedagang Makassar dan Bugis memiliki peranan penting dalam proses integrasi. Nah, mereka berlayar hampir ke seluruh kepulauan Indonesia, bahkan jauh sampai ke luar kepulauan Indonesia. Nah, pulau-pulau penting di Indonesia pada umumnya memiliki pusat-pusat perdagangan. Sebagai contohnya yaitu di Sumatera terdapat Aceh, Pasai, Barus, dan Palembang. Nah, Jawa memiliki beberapa pusat perdagangan, misalnya yaitu ada Banten, Sunda Kelapa, Jepara, Tuban, Gresik, Surabaya, dan Belambangan. Kemudian di dekat Sumatera ada Bandar Malaka. Nah, Malaka berkembang sebagai bandar terbesar di Asia Tenggara. Nah, pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis. Nah, akibatnya perdagangan Nusantara berpindah ke Aceh. Nah, dalam waktu singkat Aceh berkembang sangat pesat itu sebagai bandar dan menjadi sebuah kerajaan yang besar. Nah, para pedagang dari pulau-pulau lain di Indonesia juga datang dan berdagang di Aceh. Nah, sementara itu sejak awal abad ke-16 di Jawa berkembang kerajaan Demak dan beberapa bandar sebagai pusat perdagangan di kepulauan Indonesia.
Nah, bagian tengah maupun timur juga berkembang kerajaan dan pusat-pusat perdagangan. Dengan demikian terjadi hubungan dagang antar daerah dan antar pulau. Nah, kegiatan pedagang antar pulau mendorong terjadinya proses integrasi yang terhubung melalui para pedagang. Nah, proses integrasi itu juga diperkuat dengan berkembangnya hubungan kebudayaan, bahkan juga ada diikuti dengan perkawinan. Nah, pembahasan kita yang ketiga yaitu peran bahasa. Nah, dalam peran bahasa ini perlu juga diketahui bahwa bahasa juga memiliki peran yang strategis. Nah, peran yang strategis dalam proses integrasi. Nah, kamu tahu bahwa Kepulauan Indonesia ini terdiri atas beribu-ribu pulau yang dihuni oleh beraneka ragam suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsanya itu memiliki bahasa masing-masing untuk mempermudah berkomunikasi antar suku bangsa. Nah, diperlukan satu bahasa yang menjadi bahasa perantara dan dapat dimengerti oleh semua suku bangsa. Jika tidak memiliki kesamaan bahasa tersebut, persatuan tidak akan terjadi karena di antara suku bangsa timbul kecurigaan dan prasangka lain. Nah, bahasa itu sendiri merupakan sarana pergaulan. Nah, salah satu bahasanya yaitu bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini digunakan hampir di semua pelabuhan di Kepulauan Nusantara. Nah, bahasa Melayu sejak zaman kuno sudah menjadi bahasa resmi negara gitu. Negara Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, bahasa Melayu ini dijadikan sebagai bahasa resmi dan bahasa ilmu pengetahuan. Nah, hal ini dapat dilihat dalam prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi. Nah, prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi. Nah, prasasti Kota Kapur pada tahun 685 Masehi dan prasasti Karang Berahi pada tahun 686 Masehi. Nah, para pedagang di daerah-daerah sebelah timur Nusantara juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar gitu. Nah, dengan demikian berkembanglah bahasa Melayu ke seluruh kepulauan Nusantara. Nah, pada awal mulanya bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa dagang gitu. Akan tetapi dengan lambat laun bahasa Melayu tumbuh menjadi bahasa perantara dan menjadi lingua franca di seluruh kepulauan Nusantara. Nah, di Semenanjung Malaka atau Malaysia seberang pantai timur. Nah, Pulau Sumatera. Nah, pantai barat Pulau Sumatera, Kepulauan Riau dan pantai-pantai Kalimantan, penduduk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulannya gitu. Nah, maksud dan berkembangnya agama Islam mendorong perkembangan bahasa Melayu. Buku-buku agama, tafsir Al-Quran dan juga
mempergunakan bahasa Melayu. Nah, ketika menguasai Malaka, Portugis mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan bahasa Portugis, namun kurang berhasil. Nah, pada tahun 1641 VOC merebut Malaka dan kemudian mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, jadi secara tidak sengaja kedatangan VOC ini secara tidak langsung ikut juga dalam mengembangkan bahasa Melayu. Nah, begitu penjelasan kita pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.